Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Mutia dengan NIM 055943886 dari Prodi S1 Statistika UPBJJ UT Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan praktikum tugas 2 mata kuliah aplikasi pemrograman R dengan tutor pembimbing yaitu Bapak Irwan Kurniawan, SPD MSI. Soal nomor 1, buatlah perintah di R untuk membuat kurva dan histogram untuk distribusi normal baku dengan N 0,1 dalam satu bidang jendela untuk beberapa banyak bilangan acak sebagai berikut, yang mana N sama dengan 10, untuk yang B itu N sama dengan 100, yang C N 500, untuk yang D N 100. 1000. Nah, untuk soal yang pertama, kita masukkan rumus R dengan M row yaitu 2,2, yang mana ini nantinya akan mengatur layout grafik menjadi 2x2. Akan tampil nantinya pada outputnya 4 grafik yang ditampilkan dalam satu halaman. Kita run, ini sudah masuk. Lalu kita atur sheet untuk generator angka acak sehingga hasil yang dihasilkan akan sama setiap kali kode dijalankan. Nah, lalu kita masukkan jumlah data dengan N 10, 100, 500, dan 1000. Run. Di sini sudah masuk di sini. Kita buat untuk histogram yang pertama, yaitu untuk data A dengan data acak sebanyak A untuk nilai min-nya 0 dan standar deviasinya yaitu 1. Lalu kita run untuk sintak histogramnya untuk data yang pertama yaitu data A dengan N sama dengan 10. Dan berikut hasilnya. Nah, di sini fungsi hist di sini yaitu untuk membuat histogram dari data A dengan frekuensi false, yaitu menampilkan frekuensi relatif bukan frekuensi absolutnya. Lalu dengan fungsi main untuk menampilkan judul grafik, xlab sebagai x yang ini, lalu y-lab-nya yaitu frekuensi relatifnya. Lalu dengan xlim dengan batas sumbu yaitu dari min 3 sampai 3. Dan untuk C 0 sampai 0,5 yaitu batas sumbu. Dan untuk Y-lim yaitu konsol 0,05 yaitu dengan batas sumbu X dan Y-nya dengan warna blue. Lalu density-nya yaitu mengatur pola garisnya pada histogram dan juga angle-nya 30. Nah, lalu fungsi kurva di sini menambahkan kurva berdistribusi normal dengan min-nya tadi 0 dan standar deviasi 1 pada histogramnya. Nah, box sini yaitu fungsi untuk membuat kotak pada grafiknya. Nah, lalu kita run juga untuk data B, data C, dan juga data D dengan N 100, 500, dan 1000. Untuk data B dengan N sama dengan 100. Nah, berikut hasilnya. Lalu untuk data yang C dengan N 500. Nah, berikut hasilnya. Lalu data D dengan N sama dengan 1000. Nah, selesai untuk soal yang nomor 1. Diketahui suatu matriks A sebagai berikut, dan lalu kita menentukan trace dari matriks A. Yang kedua, determinan dari matriks A, apakah matriks A merupakan matriks non-singular. C, kebalikan dari matriks A atau inverse-nya. D, nilai agent dan vektor agent dari matriks A. Yang pertama kita buat matriks A-nya dulu dengan fungsi nama matriksnya matriks A, lalu masukkan nilainya yaitu 1, 4, 3, 9, dan seterusnya dengan N row 4 dan B row-nya false. Lalu di run. Nah, di sini nilainya nanti. Nah, di sini misalnya nilai matriksnya. Lalu kita panggil matriks A-nya yaitu dengan sintak print A.
Nah, di sini nilai matriksnya. Lalu kita hitung trace dari matriks A dengan rumus sebagai berikut. Trace A yaitu sum diagonal A di run. Lalu kita tampilkan hasil dari trace matriks A-nya. Tampilkan hasil trace. Nah, jadi nilai trace dari matriks A yaitu adalah 13. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung determinan matriks A dengan fungsi sebagai berikut. Dat A dari data determinan matriks A. Oke, lalu kita tampilkan hasilnya dengan rumus print. Nah, jadi determinan dari matriks A adalah min 96. Lalu kita cek apakah matriks A itu singular atau tidak. Nah, di sini akan menggunakan rumus if, dimana jika determinannya 0, maka tidak memiliki inverse. Tapi kalau matriksnya non singular, maka akan memiliki inverse. Nah, kita run. Nah, jadi matriks A adalah matriks non singular, berarti dia memiliki inverse. Maka kita hitung inverse-nya dengan fungsi sebagai berikut. Inverse A itu menggunakan rumus solve dari matriks A. Nah, kita tampilkan inverse dari A-nya, matriks A. Nah, berikut hasil inverse dari matriks A. Lalu selanjutnya kita hitung nilai agent dan vektor agentnya dengan rumus sebagai berikut. Agent A yaitu dari agent matriks A. Di run. Nah, kita bulatkan nilai agentnya dulu terlebih dahulu. Ini untuk membulatkan nilai agentnya. Ini sebentar untuk membulatkan vektor agentnya. Lalu kita tampilkan nilai agent yang dibulatkan tadi dengan 2 angka di belakang koma. Lalu kita tampilkan nilainya. Nah, berikut hasil nilai agent dari matriks A yang sudah dibulatkan 2 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya kita tampilkan vektor agentnya dari matriks A dan juga dibulatkan 2 angka di belakang koma. Lalu kita tampilkan nilainya. Nah, berikut nilai dari vektor agent dari matriks A yang sudah dibulatkan dengan 2 angka di belakang koma. Nah, sekian laporan praktikum tugas 2 dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.